Sudah kelihatan belum ya teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bila Ibu tanya salam, teman-teman jawabnya gini ya. Pertama bilang gini, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak Ibu? Tetap semangat? Semangat ya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu. Bila Ibu tanya, morning everybody, how are you? Just friend. Teman-teman jawabnya just friend ya. Oke. Bisa ya, Bu. Just friend nggak lebih ya, Bu. Good morning everybody, how are you? Just friend. Good morning everybody, how are you? Just friend. Alhamdulillah suaranya bersemangat sekali. Hari ini Ibu lihat nih di partisipannya semua hadir ya, kecuali yang sudah izin nih sama Ibu itu ada Kirana. Kakeknya waktu malam meninggal dunia. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran ya. Amin. Ibu mau ngecek dulu nih teman-teman ya. Walaupun belajarnya di rumah dengan kebiasaan baik di sekolah selama belum pandemi. Udah pada mandi belum nih? Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Mario sudah mandi, Mario? Sudah ya. Oh, ganteng, soleh ya. Soleh banget deh. Thomas sudah sarapan belum? Aduh, tahu saya sudah, Bu. Sudah ya, Thomas sudah sarapan. Nah, ini teman-teman udah sholat duha belum nih? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi kalau Bu. teman-teman harus sholat duha dengan Ibu, pembiasaan baiknya tidak boleh dilupakan. Jadi walaupun belajarnya di rumah harus tetap semangat mengikuti pembiasaan baik yang di sekolah, yaitu laksanakanlah sholat duha sebelum mir ya. Ya, Bu. Nah, biar kita semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini, kita nyanyi yuk bersama-sama. Ini ya. Ayo, Bu. Bu. Sambil di kepala tepuk tangannya ya, seperti ini ya. Mau ngapain nih, Bu? Tempelkan ya. Aku mau tanya sama Mario nih. Mario, tadi judul lagunya apa ya Mario? Maju tak gentar, Bu. Maju tak gentar. Ibu tarik ya dari lagu ini. Walaupun kita lagi pandemi, itu tidak menghalangi kita untuk belajar. Jadi hak kalian untuk mendapatkan pendidikan bisa dilaksanakan dengan baik ya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan Google Meet ya. Jadi proses pembelajarannya bisa disampaikan dengan baik tentunya. Jangan lupa juga ucapin sama siapa? Ayah bundanya yang selalu dampingi pembelajaran hari ini ya. Ya, Bu. Ya, Bu.
Nah, selanjutnya Ibu mau tanya dulu nih sama teman-teman ya. Berapa kali sih kalau kita makan dalam sehari? 3 kali, Bu. 3 kali, Bu. 5, Bu. Kalau nggak Kali salah. saya Langsung, Bu. kayaknya 4 kali ya. 5 kali, Bu. 5 kali, Bu, 5, atau Thomas 5. 5, Ya, Bu. terlihat Piring-piringnya dari kecil ya. struktur tubuhnya. Nah, Nuni, kenapa kita harus makan, Nuni? biar kuat, Bu. Biar kuat ya, menghadapi apa, Nuni, kuatnya? Hadapi cobaan. Cobaan. Setelah hidup, Nuni ya belajarnya dari terus ya capek ya duduk terus. Pertanyaan Ibu, ada yang tahu nggak organ pencernaan? Mulut, Saya, Bu. Bu. Mulut ya. Pinter. Kita lihat selanjutnya ya, biar teman-teman tahu nih ada tujuannya pembelajaran hari ini ya. Pertama menganalisis organ pencernaannya, terus membuat membuat bagannya ya, kita lengkapi nanti. Terus menganalisis unsur-unsur iklannya sama melengkapi diagram iklan yang Ibu sudah bagikan nanti di classroom-nya ya. Selanjutnya sebelum ke materi nih, coba perhatikan di gambarnya. Ada Doni yang sedang nyantap makanan. Terus Doni bertanya nih sama ayahnya. Ayah, gimana ya cara tubuh kita mengolah makanan? Nah, pertanyaan itu akhirnya kita buat lihat dulu nih videonya ya, video pembelajarannya. Diperhatikan ya, sambil dicatat bukunya. Udah disiapin belum bukunya? Sudah, Bu. Ya, pensilnya sudah. Bu. Sudah. Disimak sambil dicatat kata-kata penting di situ ya, sambil disimak di mouse ya nih. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino.
Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu, getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan. Nah, selanjutnya setelah kita menonton video pembelajaran tersebut, kalian harus memerinci atau menganalisis. Yuk, kita perhatikan tuh, pelajari organ pencernaan satu demi satu. Pertama, makanan akan masuk ke mana, Nak? Organ pencernaannya apa aja? Mulut. Lewat mulut dulu, Bu. Di mulut, apa Marino? Kerongkongan. 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 Habis itu apa, Nuni? Bung. Habis lambung, apa Fitria? Usus halus. Usus halus. Habis usus halus, apa Devitri? Usus besar, Bu. Habis itu apa sih, Ju? Anus, Bu. Iya, nah pinter-pinter ya anak ibu ya pada lihat video pembelajarannya. Nah, itu kita sekarang rinci satu-satu ya organ pencernaannya ya. Yang pertama itu mulut. Nah, di dalam mulut kita itu terdiri apa aja tuh yang teman-teman lihat? Nuni, ada apa Nuni? Nuni? Ya Ibu, lupa dinyalain. Ada apa Nuni di mulut kita? Gigi, lidah. Gigi, lidah. Betul sekali yang disebutkan Nuni itu betul, ada gigi, ada lidah. Makanya di mulut kita terjadi ada yang namanya pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Tadi sudah ada ya di dalam videonya ya perbedaannya ya? Ya, Bu. Masih ingat kah apa itu pencernaan mekanik? Pencernaan yang Lupa ya. apa, Bu? Gak simak nih Devitri nih. Ingat ya Fitri. Fitri gimana Fitri pencernaan mekanik? Pencernaan Nggak apa-apa. mekanik itu yang dilakukan di mulut menggunakan gigi, Bu, dihancurkan. Nah, pinter. Devitri jangan bengong ya. Tapi udah pinter kok Devitri, iya. Jadi pencernaan mekanik itu dilakukan oleh gigi dan
Lidah ya, gigi dan lidah itu membantu proses mengunyah makanan ya dan membolak-balikan makanan. Ada lagi nih kata kimiawi. Apa tuh kimiawi? Dengan bantuan apa? Ada yang tahu nggak di video tadi? Air liur, betul sekali. Ada ya? Iya, dia ada enzim apa sayang, Nak? Enzim amilase. Atau enzim hialin ya yang mengubah Hialin. amilum Ah, menjadi glukosa ya. Makanya ketika kita makan terasa apa, Nak? Rasa manis. manis. Manis di mulut kita, betul Ada sekali. manis-manisnya, Nah, Bu. yang Bu mau tanya dulu, habis masuk ke mulut nih makanan, kita masukin. Habis itu kemana ya? Kerongkongan. Ke kerongkongan, ke kerongkongan. Nah, Ibu mau tanya ke kerongkongan. Bagaimana sih kalau makanan bisa terdorong ke lambung ya? Gimana ya caranya ya? Tadi ada apa, Kak? Peristaltik, Bu, di Kerongkongan. kerongkongan. Pinter, ada gerakan peristaltik. Nah, perhatikan gambarnya. Ini ketika makanan terdorong ke lambung. Nah, kuasa Allah ya, Allah menciptakan alat organ itu ada manfaatnya. Kenapa? Gerakan peristaltik ada tujuannya. Jadi biar bisa masuk ke lambung kita. Selanjutnya masuk ke tadi kemana sayang, Nak? Lambung. Mana ya? Ke lambung. Kita pelajari ya organnya ya. Nih, ini yang namanya lambung. Jadi setelah masuk ke kerongkongan, ke saluran ininya kita ke lambung. Nah, ternyata di lambung itu ada enzim apa aja tuh? Pepsin, renin, HCl. Coba Ibu mau tanya, mau suruh baca ini Erin. Coba Erin, enzim di lambung ada apa aja Erin? Ada pepsin, renin, sama HCl, Bu. Pinter nih Erin. Selanjutnya Susi. Coba fungsinya apa pepsin Susi? Pepsin merupakan enzim yang dapat mengubah protein menjadi molekul yang lebih kecil, Bu. Iya, selanjutnya Suci. Coba kalau renin apa Suci? Renin enzim untuk mengumpulkan protein, susu kasein. Iya, pinter. Yuhana, HCl fungsinya untuk apa, Yuhana? HCl untuk membunuh penyakit yang terbawa oleh makanan, Bu. Iya, pinter nih Yuhana ya. Fokus ya Yuhana ya. Nah, makanya kita bisa buat singkatan biar cepet hafal nih ya. Tapi HCl-nya kita hilangkan dulu. Jadi lapar, la-nya lambung, parnya pepsin, renin. Kita singkat seperti itu ya. Selanjutnya itu ada pesan nih yang harus kita tahu. Katanya di lambung ada apa, Kakak? Ada HCl. Nah, HCl itu ternyata fungsinya itu membunuh bibit penyakit yang terbawa oleh makanan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan organ kita luar biasa ya. Sudah antibodi di dalam tubuh kita dilengkapi dengan adanya HCl ya. Jadi ada makanan masuk terbawa oleh makanan bisa dibunuh oleh HCl ya. Fungsi dari enzim HCl maksudnya. Nah, selanjutnya masuk kemana Kakak makanan tersebut habis dari lambung? Usus. Usus besar. Usus dulu ya, yang ini ya. Jadi jangan keliru ya. Bukan ini dulu ya. Ada yang kayak sosis besar ya. Iya betul, kayak sosis besar ada nggak? Ya. Ada, Nah, Bu. jadi bukan sosis besar dulu ya, yang bentuknya kayak mirip sosis besar, tapi masuk yang ke sini dulu tuh. Tadi kan ada saluran, Ibu menuliskan pilorus ya. Pilorus itu maksudnya saluran yang menghubungkan antara lambung dengan usus. Yang ini ya, yang Ibu tunjuk ya. Nah, usus itu dibagi menjadi 3 ya. Ada apa aja Fitria? Ada duodenum, kemudian jejunum dan ileum. Iya.
Pinter, Fitria kecil-kecilnya tulisannya ya. Nah, bisa dilihat di sini yang besar ya, ada ya. Jadi 12 usus betul banget yang disebutkan Fitria, usus 12 jari yang kita pakai bahasa Indonesianya ya, usus kosong dan usus penyerapan. Pinter nih Fitria ya. Nah, setelah itu kalian ada informasi yang dari video tuh ya. Katanya, kalian tahu nggak sih usus manusia itu sampai berapa meter? 7. 6 sampai 7 meter loh. Wah, Ya, panjang luar banget. biasa ya panjangnya ya. Tingginya Mario berapa tingginya Mario? Saya 1,7 meter, Bu. 1,7. Iya, kok ususnya panjang sekali Mario ya? Sampai 7 Sepanjang meter. lambang Kebingungan kan Mario? Muat ya Bu ya. Muat di perut Mario kita ya. kebingungan nggak? Tinggi badan aku cuma 1, berapa tadi 7 ya? 100 meter. Mario tingginya 100 cm, maaf 100 cm. 170, Bu. Oh 170. Tinggi Masa banget, Mario model ya? Oh, kok tinggi banget kayak bapak kamu ya Mario ya. Allah. Anak sekarang ya kalau Iya, 170 kebanyakan minum susu sepertinya. Aduh luar biasa. Yang listrik Makan sosis. Iya Pinter ya. Nah, kebayang nggak di dalam usus kita sampai 6-7 meter ya? Luar biasa ya. Ya tadi kuasa Allah tadi ya. Makanya di dalam usus kita ada nanti yang namanya pengait. Kalau dilihat di usus ayam ada warna putih-putih. Dikaitin tuh ya. Jadi bentuknya tadi seperti lipatan seperti ini ya. Ibu balik lagi. Nah, bentuknya seperti ini, nggak terurai, tapi ada lipatan-lipatan seperti ini ya. Ada pengait ususnya ya. Selanjutnya, masuk kemana ya? Habis ke usus ya? Ingat nggak? Ayo, teng. Siapa yang bisa jawab? Nah, Bentar, Bu. pintar. Ibu kasih jempol untuk Devitri. Betul ya, masuk ke usus besar. Nah, di usus besar itu ada informasi penting nih yang teman-teman dapatkan. Ada apa, Kakak? Ada Ada bakteri. Bakteri. Nah, Iya, Escherichia coli. Itu fungsinya untuk apa ya, Escherichia coli ya? untuk proses pembusukan. Membantu proses Pembusukan. Itu proses pembusukan menjadi sisa makanan yang berupa feses yang kita keluarkan lewat Anus. anus yang kita tidak butuhkan ya. Nih, anak ibu ya. Nah, sekarang ibu sudah tempelkan nih di classroom-nya ya, LKPD-nya ya. Ini di LKPD-nya sudah ibu cantumkan di classroom. Dan dilihat belum classroom-nya nih? Udah, Bu. Ya, sudah di-download ya. Nah, kerjain ya teman-teman ya LKPD-nya. Isi nama organnya dan fungsinya setelah tadi mendengarkan penjelasan video dan penjelasan Bu Guru ya. Ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak. Mengenai LKPD-nya? Sudah, Ya. Bu. Nah, sekarang Mario, pegel nggak nih? Duduk terus Mario. Pegel, Bu. Pegel ya. Tadi kata siapa ya? Kata Susi, duduk itu cuma 30 menit ya. Kita harus berdiri ya Susi ya. Kita udah lebih dari 30, berarti kita senam ya. Mau senam Kakak? Mau. Suruh berdiri teman-teman, berdiri yuk. Berdiri ya. Senam ya, berdiri. Berdiri, Bu. Cintai ususmu, minumnya ku tiap hari. Bakteri baiknya menekan bakteri jahat. Rawatlah ususmu dengan Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Ayo, Thomas, berdiri Thomas.
Nomor keberapa, Bu? menekan bakteri jahat. Ususmu dimenyaku tiap hari. Bakteri baiknya menekan bakteri jahat. Rawatlah ususmu dengan Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, kalian bisa mendengar mana? Pegel gak? Enggak, Bu, Itu yang udah. di iklan ya, Bu, lagunya. Gimana Nuni bisa ngedenger ini? Bisa, Bu. Di Yang mana di iklan ya, Nuni? Bu, lagunya. Di iklan? Iya, lagunya. Di iklan bunyi iklannya gimana yang suka Nuni? Ada Yakult gitu. Ada yang Saya minum Yakult tiap hari. dengan minum Yakult hari. gitu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, Minum saya 2, Bu. nah kita tarik kesimpulan ya dari video tersebut. Itu yang namanya iklan. Betul banget kata Nuni, Ibu, aku temukan video itu dalam iklan. Betul. Nah, iklan itu adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum ya. Nah, makanya nih Ibu tempelkan iklan-iklan yang familiar atau yang kalian suka lihat ya. Ada apa tuh, Devitri? Ada Denko. Denko, Bu. Aku suka minum Denko. Aku dan kau. Suka Denko. Jelekan. Terus Nuni ada lagi Nuni. Botol, Bu. Bukan saya, Bu. Betul, Bu. Apa Saya tuh? juga tahu, Bu. Iya, Bu. Teh botol gimana nyanyinya? Botol sosro gitu ya. Tahu aja. Makanan yang minumnya teh botol. Ini makanannya. Ini teh dan Temennya makan bakso. Jadi lapar ya. Nah, selanjutnya itu dari tadi yang Ibu tampilkan tuh macam-macam iklan, ada unsur-unsurnya ya. Teman-teman, kalau dalam iklan ada unsur-unsurnya yang harus kalian tahu. Yang pertama itu pasti harus ada apa, Kakak nih? Nama produknya ya. Nama produknya, ada gambar produknya, ada kalimat iklannya. Nah, kalimat iklannya itu harus apa tuh, Kakak? Sugestif. Harus Artinya sugestif itu apa? Ada mengajak. yang tahu nggak? Mengajak. Pinter Mario. Misal, cintai ususmu dengan minum Yakult setiap hari. Berarti ngajak kan buat minum usus. Dan katanya harus apa, sayang? Sayang. Kakak? Menarik. Harus menarik. Nah, makanya nih Ibu contohkan lagi iklan-iklan seperti ini ya. Jadi ada iklan berdasarkan jenisnya, ada iklan penawaran, itu ngejual produk, ada lagi iklan layanan masyarakat ya. Jadi iklannya ada 2. Nah, sekarang Ibu sudah bagikan nih di LKPD-nya, di Classroom juga, sudah di-download kan? Dikerjain ya. Sudah, Bu. Nah, ada pertanyaan nggak tentang LKPD-nya? Jelas, Bu. Saya udah jelas ya. Kali, Bu. Nah, Ibu mau tanya sama Susi. Hari ini kita pelajarannya apa aja, Membahas Susi? tentang organ pencernaan, Bu, sama iklan. Pinter. Ada apa aja, Erin? Organ pencernaan itu? Mulut, lambung, Terus? Usus. Terus? anus. Pinter, Erin 100. Tapi Ibu lengkapin lagi. Tadi sebelum lambung harus kemana dulu? Ada saluran ya? Kerongkongan. Ini anak Ibu. Gimana pelajaran hari ini, menyenangkan? Menyenangkan. Sampaikan salam Ibu ya sama ayah bundanya, sudah dampingi pembelajaran hari ini. Nanti minggu depan kita akan belajar penyakit-penyakit yang menyerang organ pencernaan ya. Iya, Bu. Dan membuat iklan yang berkaitan dengan organ pencernaan juga.
Kita sudah jam berapa nih ya? Udah jam 11 ya? Udah selesai ya pembelajaran kita, tidak terasa ya waktunya. Coba Mario, pimpin doa penutupnya ya. Baik, Bu. Ya, baik. Sebelum kita selesai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Terima kasih Mario sudah memimpin doa. Terima kasih anak-anak ibu yang soleh dan soleha yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa tugasnya untuk diupload di Google Classroom ya. Selamat bekerja, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.